Anda kembali di Newsroom bersama saya Anisha Nasuki. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD yang kini jabat PLT Menkominfo beberkan kasus korupsi Tower BTS yang jerat Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Proyek tersebut berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Keluar biaya dianggap benar yang sudah Menko Polhukam Mahfud MD Senin siang menemui Presiden Joko Widodo dalam penetapan tugas PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate pasca ditetapkan sebagai tersangka proyek menara BTS 4G Bakti Kominfo. Mahfud menuturkan proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun rupiah itu diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Mahfud MD sempat memberikan teguran dan mengatakan target proyek yang harusnya selesai pada tahun 2021, namun pihak Kemenkominfo meminta perpanjangan hingga Maret 2022. Menurut Mahfud, dana pembangunan tower sebesar 10 triliun rupiah dikorupsi sebesar 8 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Selain itu, Mahfud MD pun membantah kasus korupsi BTS di Kemenkominfo politisasi hukum. Ia tak heran jika muncul dugaan ada politisasi hukum karena kebetulan pelakunya berasal dari partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus dalami dugaan kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung I. Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mbak, gimana kabar? Baik Pak, sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Ketut, Kejaksaan Agung ini sudah kerjasama sama PPATK terkait aliran dana dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo ini. Sejauh ini apa temuan terbaru Pak? Jadi untuk kerjasama kita dengan teman-teman aparat penegak hukum yang lain ya seperti PPATK, ya ini kan baru dimulai. Jadi kami belum bisa mengungkapkan apa-apa hasilnya karena itu masih dalam proses penyidikan dan pendalaman teman-teman tim penyidik. Orang diperiksa termasuk tersangka mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Terkait apa ya, Pak? Ini, siapa saja dan terkait apa? Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang ya. 5 orang dari saksi, 1 orang dari tersangka yang sudah kita tahan. Apakah Bapak JGP ini juga kita periksa dalam kapasitas beliau sebagai tersangka atau sebagai saksi, itu tentu menjadi domain daripada penyidik ya. Karena bisa aja beliau diperiksa sebagai saksi untuk perkara yang 5 yang sudah dilakukan penetapan tersangka dan ditahan. Begitu juga yang kelima ini, apakah yang 5 ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk 6 orang ya, itu nanti domainnya penyidik. Yang jelas hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang. Yang 6 ini diperiksa selain tersangka Johnny G. Plate, siapa saja Pak? Boleh dibeberkan kepada kami Pak? Ada ASL, ada MFM, ada RNW, ada MT, dan ada FM. Dari pihak mana saja itu Pak, 6 orang itu? Ada dari, ya rata-rata dari ini ya, dari Kemenko, dari Bakti rata-rata ya. Semua yang kita periksa semua dari Bakti dan Kemenko. Sudah ada dari pihak swasta belum kita lakukan pemeriksaan.
Baik, Pak, tadi Anda menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung bekerja sama dengan PPATK. Sebenarnya apa yang mau dicari? Apakah memang seperti informasi yang beredar ada dugaan aliran dana ke partai politik, Pak? Dengan jumlah yang begitu besar dari proyek yang 10 triliun jadi 8 triliun kerugian negara, tentu kita akan mencari kemana saja uang-uang ini beredar seperti itu. Jadi kita tetap melibatkan pihak lain, menggandeng pihak lain dalam rangka tadi untuk memperjelas aliran dana-dana tersebut sampai kemana pihak mana saja seperti itu. Pak Ketut, dari total proyek 28 triliun ini Ya. Tersangka meminta untuk dicairkan di awal 10 triliun yang dijanjikan untuk awalnya membuat targetnya 4.200 ya Pak ya. Cuma sampai saat ini hanya terbangun 958 padahal laporannya itu 1.200. Dari 8T diduga dikorupsi 8,32 T. Apa saja Pak temuan dari Kejaksaan Agung? Jadi begini, 28 triliun itu dalam masa proyek untuk 5 tahun ya. Yang kita periksa tim penyidik ini adalah memeriksa proyek dari 2020 dan sampai dengan 2022. Seperti disampaikan tadi ada beberapa adendum perpanjangan yang juga menjadi target pemeriksaan kita sesuai dengan hasil LAP BPKP. Ya. Apa saja yang ditemukan oleh teman-teman BPKP ada 3 garis besar ya. Pertama, dalam hal studi kelayakan dan perencanaan yang tidak sesuai dengan semestinya. Ya. Yang kedua terkait dengan markup pembelian barang-barang. Ya. Yang ketiga terkait dengan pembayaran yang belum terselesaikan. Artinya ada yang sesuatu yang fiktif juga dibayarkan di sini seperti itu. Pak, proyek ini sudah berjalan selama 14 tahun sejak tahun 2006, namun baru bermasalah di 2020. Apa saja indikasi yang kemudian tercium ada penyelewengan dana, Pak? Oh tidak, jadi yang kita periksa adalah pembangunan proyek BTSI tahun 2020 sampai dengan 2022. Jadi 2 tahun belakangan ini ya. Jadi sebelum-sebelumnya kami belum melakukan suatu investigasi ya. Yang kita lakukan investigasi dengan teman-teman BPKP adalah 2 tahun belakangan ini. Nah, itu temuan-temuan itu berdasarkan dari laporan masyarakat. Ya, masyarakat banyak yang mengeluh, ya, terjadinya kehilangan sinyal, tidak ada akses internet yang begitu bagus ya di beberapa daerah yang terdepan, terluar ya, yang ada kawasan timur Indonesia yang di daerah-daerah pedalaman yang tidak mempunyai akses internet. Nah, ini banyak kita menerima laporan, ada yang sudah dibangun tapi tidak juga hidup, ada yang pembangunan yang masih terbelangkai, tadi dibilang ada yang sama sekali tidak ada bangunan tapi dilaporkan ada pembangunan. Nah, ini yang kita lakukan pendalaman tim penyelidik yang sudah hampir 1 tahun bekerja ya. Sehingga di bulan Oktober 2022 kemarin itu kita meningkatkan statusnya menjadi penyidikan umum seperti itu. Pak Ketut, dari janji target 4.200, kemudian laporan hanya 1.200, ternyata baru dibangun 958. Apakah dari Kejaksaan Agung telah memeriksa 958 ini beneran atau goib Pak, atau fiktif? Kalau itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP tentunya kita pasti turun ke lapangan. Tidak ada yang hasil pemeriksaan itu dengan sampel itu kan tidak bisa. Ya pasti teman-teman BPKP dan teman-teman tim penyidik ini di samping melakukan melalui internet ya juga melakukan melalui pemeriksaan di lapangan secara fisik. Karena ini proyek prestisius, proyek betul-betul yang menjadi harapan daripada masyarakat yang tadi yang tinggal di kawasan-kawasan yang tidak punya akses internet. Pak Ketut, dari apalagi 900 ini menjadi proyek, apalagi ini menjadi proyek strategis nasional ya. Tentu kita harus punya kewajiban untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Gitu. Pak Ketut, dari 958 yang terbangun, itu semuanya speknya sesuai atau tidak Pak dengan anggarannya? Saya tidak merinci secara jelas ya. Yang jelas hasil pemeriksaan dari BPKP itu ada proyek yang dibayarkan tetapi tidak selesai pekerjaannya. Artinya ada yang tidak hidup seperti itu ya, ada yang fiktif juga ya, ada yang laporannya selesai tapi tetap dilakukan pembayaran seperti itu. Jadi saya tidak merinci secara pasti 956 mana saja yang terkait ini, apakah ini hidup atau tidak, saya belum merinci secara jauh seperti itu. Jadi baik, Pak Ketut, kita hanya mengacu pada hasil. Tapi dari 958 ya, itu ternyata nggak semuanya berfungsi ya Pak ya? Ya, hasil teman-teman di lapangan seperti itu, tidak semuanya berfungsi. Baik, Pak Ketut, Presiden minta proyek BTS Bakti Kominfo ini tetap dilanjutkan. Bisa atau tidak Pak tanpa mengganggu penanganan kasus? Karena bagaimanapun ini proyek strategis nasional. Ya,
harus dibedakan antara penegakan hukum ya, proses penindakan dengan tindakan-tindakan yang tadi pendampingan dan pengamanan yang dimiliki juga kewenangannya oleh kejaksaan. Jadi kejaksaan punya tanggung jawab moral karena ini proses strategis nasional ya, dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan terluar, ya terdepan ya, yang berhidup jadi pedalaman. Jadi ini betul-betul kita menjadi perhatian kita serius. Kejaksaan yang harus mendampingi, harus melakukan satu pengamanan sehingga proyek ini betul-betul dapat selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini komitmen kita. Nah, ke depan mungkin kita akan komunikasi dengan Kemenpo, komunikasi dengan Bakti, ya, bagaimana solusi agar proyek ini bisa terselesaikan dan masyarakat menerima manfaatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iketut Sumadana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah berbagi informasi bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Pak Ketut. Terima kasih. Pemirsa, PDI Perjuangan panggil Gibran usai bertemu dengan Prabowo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.